Pelatih Timnas Malaysia U23, Elangowan Ella Farasan, ketakutan saat tahu Timnas Indonesia U23 ditangani Shin Tae-yong di Piala AFF U23 tahun 2023. Elangowan Ella Farasan mengatakan Shin Tae-yong sebagai pelatih hebat dan sukses membuat Timnas Indonesia tampil menakutkan. Pelatih Timnas Indonesia senior, Shin Tae-yong, mengambil alih skuad U23. Di bawah bimbingannya, mereka terlihat kuat, kata Elangowan Ella Farasan mengutip dari New Straits Times, Selasa tanggal 15 Agustus tahun 2023. Komentar di atas disampaikan Elangowan Ella Farasan karena Timnas Malaysia U23 satu grup dengan Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 tahun 2023. Bersama Timor Leste, Timnas Indonesia U23 dan Malaysia U23 tergabung di grup B. Timnas Malaysia U23 akan memulai petualangannya dengan bersua Timnas Indonesia U23 di Rayong Stadium, Thailand pada tanggal 18 Agustus tahun 2023 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Elangowan Ella Farasan patut waspada selain karena diasuh Shin Tae-yong, Timnas Indonesia U23 juga diperkuat sejumlah pemain yang memenangkan medali SEA Games 2023 pada Mei tahun 2023. Saat itu, Timnas Indonesia U23 berhasil menjuarai SEA Games 2023 ketika diasuh Indra Syafri. Sementara itu, Ella Farasan yang juga melatih Timnas Malaysia U23 harus rela melihat skuad asuhannya terhenti di fase grup. Tak ingin jatuh di lubang yang sama, Elangowan Ella Farasan mengatakan sudah belajar dari kesalahan di SEA Games 2023. Ia berhasrat memperbaiki sederet kesalahan demi membawa Timnas Malaysia U23 berjaya di Piala AFF U23 tahun 2023. Ini adalah kamp pelatihan ke-6 kami. Kami sedang memperbaiki kelemahan dan poin kuat kami, lanjut pelatih berusia 58 tahun tersebut. Nantinya, hanya juara grup yang lolos otomatis ke semifinal Piala AFF U23 tahun 2023. Karena itu, baik Timnas Indonesia U23 dan Malaysia U23 tak boleh terpeleset sejak laga pertama jika ingin lolos ke semifinal Piala AFF U23 tahun 2023. Ketua Umum Ketum PSSI, Erick Thohir meminta permasalahan klub yang enggan melepas pemainnya ke Timnas Indonesia U23 tidak terlalu dibesar-besarkan. Namun, ia sendiri merasa jika sang pemain ingin membela Garuda, seharusnya pihak klub tak melarang sampai menghalangi. Dalam beberapa pekan terakhir memang ramai persoalan klub di Liga 1 yang enggan melepas pemainnya untuk Piala AFF U23 tahun 2023 di Thailand pada 17-26 Agustus tahun 2023. Tentu itu sah-sah saja mengingat Piala AFF U23 tahun 2023 bukan bagian dari kalender FIFA. Klub pun beralasan pemain yang dipanggil ke Timnas Indonesia U23 dibutuhkan mereka untuk mengarungi Liga 1 pada tahun-tahun 2023 sampai tahun 2024. Piala AFF U23 tahun 2023 memang digelar bersamaan dengan Liga 1 musim ini. Akan tetapi, tentunya PSSI dan pelatih Shin Tae-yong ingin para pemain terbaik yang mengisi skuad Garuda Asia. Apalagi Timnas Indonesia U23 tergabung di grup B bersama Timor Leste dan Malaysia pada ajang Piala AFF U23 tahun 2023, yang tentu tidak akan mudah. Menanggapi hal tersebut, Erick Thohir menilai para pelatih semestinya berkompromi untuk melepas pemainnya ke tim nasional jika pemain itu bersedia memenuhi panggilan. Ia pun merasa PSSI dan PT Liga Indonesia (LIB) sudah cukup membantu dengan menambah kuota pemain asing. Gini, Marsnya PSSI jelas tuh, di situ ada bicara martabat bangsa. Kan mestinya kalau kita bicara payung kebangsaan ya semuanya harus. Akan tetapi, kita kan tidak mau PSSI sekarang otoriter, ujar Erick Thohir, Selasa tanggal 15 Agustus tahun 2023. Kami sangat terbuka dan transparan. Memang kalender AFF U23 dan Asian Games tidak masuk kalender besar kami. Yang masuk kalender besar itu kualifikasi AFC U23 di September melawan Taiwan dan Turkmenistan. Kalau ini berjalan baik, kita akan bermain di AFC U23 di Qatar bulan April, dan ini adalah kualifikasi Olimpiade, sambungnya kemudian. Mengenai pemain yang ditahan klub, kalau pemainnya mau, ya kenapa klub tahan, apalagi PSSI saya rasa sudah kasih fleksibilitas jumlah pemain asing ditambah dan saya tidak berkenan ketika para pelatih yang ada di Indonesia ini meremehkan timnas, tambahnya. Saya yakin para pemilik klub orang Indonesia. Jadi mereka pasti merah putih. Kalau enggak ya investasi di luar negeri, imbuh Erick Thohir. Sebagai penutup, Erick Thohir meminta permasalahan tersebut tidak menjadi besar. Lantas, menarik untuk kita lihat perjuangan Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 tahun 2023. Skuad Garuda Muda tidak dibebani target apapun di turnamen edisi kali ini.